Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iis Ernawati dengan NIM 7211419020. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan memasuki bab 5, yakni sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Di sini ada prosesor atau CPU, di mana ini merupakan tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Dan CPU ini memiliki beberapa fungsi, antara lain mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, dan mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Nah, di dalam CPU ini didukung dengan kecepatan prosesor, yakni diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Lalu ada ukuran word, ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Lalu ada kekuatan komputer di mana ini dipengaruhi oleh kecepatan prosesor dan ukuran word. Ada memori. Memori ini disebut juga dengan ruang penyimpanan atau RAM. Di mana ini barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya dimatikan. Dan memori dianggap sebagai suatu ruangan kerja yang digunakan oleh prosesor. Lalu ada ruang penyimpanan. Di sini ada ruang penyimpanan tetap, yakni ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, seperti hard drive komputer mikro. Lalu ada penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Biasanya berbentuk pita disk atau disket, flash disk USB atau pen drive atau media lainnya. Lalu ada alat-alat input, yakni data yang diterima dari manusia atau human captured data mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Input yang diterima dari manusia sangat penting karena memberikan satu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Di sini juga ada kendala-kendala data yang diterima dari manusia, antara lain 1. Lambat, 2. Biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima dari mesin. Lalu ada alat-alat output. Ini antara lain ada monitor dan printer. Nah, monitor ini pada gambar pada monitor sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Dan resolusi layar merupakan, yakni dia mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Lalu ada printer. Printer ini buat mencetak suatu dokumen kayak gitu. Di sini ada dua, printer laser yang warnanya hitam putih kayak fotokopi, dan printer tinta yang tulisannya itu berwarna dan biayanya biasanya relatif rendah. Ada monitor, yakni evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer tidak akan mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer. Alat-alat komputasi pribadi. Ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Di sini cirinya ada keypad dan layar tampilannya sebagai input dan output. Dan di sini ada daftar kontak, agenda, alarm, tanggal, misalnya. Dapat membantu aktivitas bisnis. Dan lalu berkembang menjadi telepon seluler cerdas atau smartphone. Dan ini fiturnya lebih canggih dibandingkan dengan telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Dan biasanya terhubung dengan jaringan internet. Ada jaringan rumah. Telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Dalam jaringan rumah ini ada antara lain pemasangan modem. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Lalu ada keamanan nirkabel. Pengguna-pengguna lain dengan kartu jaringan nirkabel akan dapat terhubung ke router jaringan kita jika mereka tinggal atau bekerja di dekat kita, sehingga kita perlu membuat kode atau sandi untuk membatasi akses ke jaringan kita, sehingga kita bisa menghemat biaya. Lalu ada keamanan komputasi rumah. Jadi ada pembaruan atau perbaruan.
yakni ada dua, update untuk sistem operasi, ini tujuannya untuk keamanan dan efisien, lalu ada update untuk peranti lunak aplikasi, tujuannya untuk mengupdate fitur-fitur baru, karena kalau diupdate pasti akan ada fitur baru yang muncul kayak gitu. Lalu ada virus, program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke sumber daya komputer, seperti program atau file, dan lama-lama akan terinfeksi dan tidak dapat digunakan kembali file tersebut. Lalu ada spyware, sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang terjadi, kayak gitu, apa yang kita kerjakan. Lalu ada peranti lunak. Ini ada peranti lunak sistem yang bertugas menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Ada peranti lunak aplikasi yang tujuannya untuk memproses data pengguna. Peranti lunak aplikasi dibagi menjadi antara lain peranti lunak siap pakai. Keuntungannya ini telah langsung tersedia, bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Lalu ada lebih murah daripada peranti lunak khusus. Ada peranti lunak aplikasi khusus, ini untuk mendukung operasi bisnis yang unik, sehingga kadang bisnis memiliki programmer sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna, yakni aplikasi tersebut telah dibuat seksama, sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Komunikasi. Ini antara lain ada koneksi publik, yakni jaringan yang biasanya dipakai dan dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, gitu, seperti modem telepon, modem kabel, jaringan layanan digital terintegrasi atau ISDN, saluran berlangganan digital atau DSL. Ada saluran pribadi, yakni suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Ada jaringan pribadi maya atau VPN, yakni alternatif untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah. Gitu. Nah, ini ada macam-macam komunikasi jaringan, ada 7 lapisan, dari yang lapisan pertama atau fisik menyimpan dan mengambil data dari media jaringan, lapisan kedua adalah lapisan link data, mengedarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan lain. Lapisan 3 adalah lapisan jaringan, yakni mengedarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan lain. Ada lapisan 4, lapisan transport, menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Ada lapisan 5, lapisan sesi, membuat dan memelihara saluran komunikasi. Ada lapisan 6, yakni lapisan presentasi, tujuannya mengelola konversi penyajian data. Dan yang terakhir, lapisan 7 adalah lapisan aplikasi, tujuannya untuk melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Ada protokol untuk komunikasi komputer. Ada sistem network arsitektur, dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro. Ada token ring, merupakan satu tanda atau token logis, akan diedarkan di antara sesama komputer, di mana ini menggunakan protokol peer-to-peer yang memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri. Ada Ethernet, suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ada paket data merupakan satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Ada alamat jaringan internet atau alamat IP, merupakan 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Ada jenis-jenis jaringan, antara lain ada jaringan area lokal atau LAN, sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Ada jaringan area metropolitan atau MAN, yakni suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Ada jaringan area luas atau WAN, merupakan digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Ada internet, kumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama.
Dan juga ada intranet, menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun batasi akses ke sumber daya komputer hanya pada satu kelompok orang terpilih di dalam organisasi. Ada extranet, yaitu ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.